Sorry nih, ternyata terakhir tadi bener, jadi videonya dibagi part 2 aja ya. Ini kita sambungin dulu sih, tadi sambungannya belum benar. Nah, kalau udah, ini kita ganti jadi subset. Subset. Nah, ini baru kita pilih atributnya. Ini kan tadi yang mau kita buang itu adalah postal code. Berarti yang postal code-nya aja kita tinggalin di sini. Bisa diklik 2 kali untuk pindahin atau ini. Balik ini. Terus apply. Habis itu, karena itu kita run lagi. Nah, kita lihat di sini. Langsung ke statistik. Missing datanya. Nah, ini yang postal code udah nggak ada kan. Tinggal yang kecil-kecil nih. Oke. Kalau udah, balik lagi ke desain. Habis itu kan kita lihat di sini. Ini kan tapi masih ada ya data-datanya nih dengan tipe data yang berbeda-beda. Nah, kalau saya, kalau kemarin diajarin kan kita mau ngisi atau replace missing value-nya kan, tapi yang angka biasanya yang bisa dengan dirata-ratain, sorry, diganti dengan rata-ratanya atau data nilai minimal atau maksimumnya atau di nolkan juga bisa tuh data hilang itu. Contoh data hilang tuh kayak gimana sih? Kayak gini nih. Misalnya tadi, misalnya apa ya? Nih, misalnya kita lihat di sini quantity gitu ya. Nah, di quantity ini nanti kita cari kolom quantity mana. Nah, ini kolom quantity nih. Ini kan ada isinya nih, 2 sampai sekian. Kalau kita sort, ini agak lama ya. Rapid Manual, data 50.000 soalnya nih. Nah, ini quantity udah di sort kan, ascending. Nah, dari kecil ke ini, ke besar ya. Nanti ini kan ada nilainya, ini mah 1 ya. Nah, kalau yang missing data itu nanti dia nilai tanda tanya. Atau sebenarnya kalau di sheet Excel itu sheetnya apa, selnya kosong, nggak ada angkanya gitu. Nah, ini perlu dibenerin, makanya tadi ya dipreparasi. Nah, ini kita tambahin lagi di sini. Kalau tadi udah select atribut, kita di sini dan cari dengan replace missing values. Nah, ini nih operatornya namanya. Drag aja ke sini, drag ke sini. Nah, ini kita benerin dulu koneksinya ya. Tarik, eh, tarik. Oh iya, ini errornya bukan gara-gara nggak nyambung, tapi karena belum setting. Cara settingnya gimana? Atribut filter type kita ganti jadi subset. Subsetnya kita pilih dulu nih. Pilihnya yang mana? Nah, kalau saya mau saya pilih yang angka dulu nih. Kalau angka tuh tipe datanya apa coba? Bisa real, bisa integer kan? Nah, berarti kita kalau di sini real sama integer contohnya ya, bukan bisa, sorry, masih ada lagi soalnya. Nah, ini yang masih ada missing datanya tuh yang tipenya kuantitatif atau angka itu ada 4 variabel nih, diskon, profit, shipping cost, sama quantity. Maka dari itu 4 ini kita masukin ke atribut yang akan di replace missing values-nya. Kita masukin pertama tadi discount. Ini kalau angka biasanya gambarnya ini ya, pagar. Terus tadi profit, quantity, sama yang terakhir shipping cost. 4 doang. Terus apply. Habis itu ini kolom kita edit list. Ini biar bisa milih sih. Kalau mau langsung semua average juga bisa, tapi nggak apa-apa. Kalau Pak Emir ngajarinnya gini soalnya. Habis itu kalau mau nambah lagi, klik aja ini. Karena ada 4, kita klik 3 kali lagi. Terus shopping value, shipping, shipping cost, terus apa tadi? Shipping cost, profit, dan yang terakhir itu quantity. Oke, ini kita bisa ganti ya replace with average, minimum, maximum, tapi average aja. Jadi intinya tuh ini bisa data-data yang bisa diganti dengan menggunakan data yang kita dapatkan dari data-data dia gitu. Misalnya diskon kan diskonnya bervariasi tuh. Kita isi aja data yang hilang dengan rata-ratanya berapa. Atau kalau mau sadis nggak dikasih diskon di nolin juga bisa, tapi kita average aja lah untuk kali ini. Kita apply. eh, Kemudian, sorry, takutnya nggak. Oke, langsung aja. Yang pertama, cari read Excel ini, masukin 2. Karena nanti kita ngeloadnya 2 sheet, sheet,
Oke, bisa ternyata suara yang muncul ya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini kan udah di ini ya. Kalau udah kita setting tadi, udah benar, insya Allah, moga-moga kita run lagi untuk ngeganti tadi data kosongnya biar berkurang ya, data hilang. Kita start lagi. Nah, kita lihat di sini. Langsung ke statistik aja untuk cek yang missing value-nya. Nah, kita lihat di sini ya. Yang quantity udah nol, discount udah nol, profit udah nol, shipping cost udah nol. Berarti tadi udah kita ganti dengan value yang tadi kita hasil average dari data-data mereka ya. Nah, habis itu baru nih masih sisa lagi kan. Ini masih ada state, market, segment, city, order priority, kategori, sama order ID nih. Tapi ini tipenya polynomial semua. Nah, kalau kalau pemahaman saya atau menurut saya ini mah kan hitungannya dikit ya 82 dibanding puluhan ribu data. Nah, ini kita pakai yang operator itu aja yang filter. Jadi langsung dihilangin aja entry data yang mengandung missing data ini. Contohnya gimana sih? Maksudnya gini nih, entry-nya tuh yang mengandung missing data. Misalnya ya, tadi saya kita pakai yang state. Yang state ini, kita cari state mana ya? State. Nah, ini yang tanda tanya nih. Nah, tanda dia kan, nah berarti baris ini kan mengandung state yang kosong nih atau tanda tanya ini. Nah, kita lihat. Nah, berarti entry ini nih, entry yang row nomor 47 ini bakal kita ilangin atau kita hapus. Itu maksudnya dari di filter ya. Jadi langsung dihapus aja data yang ada missing value-nya atau data kosongnya. Caranya ini kita cari lagi operatornya di sini namanya filter attributes, filter examples. Ini yang ini. Habis itu kita taruh aja lagi di sini, tarik. Nah, ini kita sambungin ulang. Sorry. Nah, udah ya. Habis itu kita setting lagi nih. Add filter nggak usah, langsung aja. No missing attributes. Biar yang punya missing attributes langsung hilang semua. Tinggal di run lagi. Gitu doang kalau yang ini. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini. Sorry, di sini. Nah, missing missing datanya udah nggak ada ya. Ini udah saya sort naik turun. Udah nol semua missing datanya. Tapi kita lihat bahwa di datanya ini dia berkurang lagi. Tadi 50.800 sekian, berkurang jadi 50.771. Kalau nggak salah saya tadi udah nyoba, ini ada 135 data yang dibuang dari awalnya itu. Karena tadi dia, kenapa? Karena entry-nya itu, 135 entry yang dibuang itu dia mengandung missing data. Jadi ada kolom yang kosong di entry itu, makanya dibuang. Udah deh, ini udah nol semua nih. Terus di save Ctrl S atau mau di save as juga bisa nih diproses. Nah, tapi kan Pak Emir kemarin itu ngajarin sampai outlier normalization. Cuma kan kalau kemarin itu tujuannya jelas ya si dataset Titanic itu kalau tadi saya baca dia itu atau Pak Emir jelasin kalau nggak salah itu dia untuk memprediksi siapa namanya ini penumpang yang selamat tuh gimana, penumpang yang selamat dari Titanic itu apa siapa aja sih. Nah, itu nanti ada atributnya apa bla bla bla. Oleh karena itu makanya emang perlu dinormalisasi karena akan udah ketahuan tuh proses yang bakal itu data teh mau diapain, maksudnya kayak misalnya apakah dia mau dimasukin ke dites pakai prediction model jaringan saraf tiruan, machine learning atau dibikin decision tree. Kalau itu udah jelas. Tapi kalau yang ini eh, sebenarnya kalau saya cari tadi global orders, sorry, dataset yang tadi namanya Superstore Global Orders 2016 ini itu adalah dataset yang digunakan untuk latihan bikin visualisasi data pakai Tableau, Tableau, Tableau apa sih? Atau Power BI itu kalau mungkin pernah pakai dulu ya. Nah, visualisasi data itu kan cuma deskriptif aja tuh, nggak ada yang lain kayak misalnya ntar dia buat nampilin nih salesnya performance-nya gimana, maka dari itu ada yang di sum, ada yang di apa misalnya tuh dia bikin grafik-grafik kayak misalnya kalau di sini dia bikin sorry,
putaran lagi. Dia bikin visualisasinya misalnya grafiknya gitu ya. Nah, dia tuh misalnya ini kayak apa namanya? Dia untuk bikin visualisasi datanya doang gitu. Jadi nggak dataset ini tuh kalau di yang saya cari dilihat itu tuh untuk belajar visualisasi aja bukan untuk di kayaknya sih bukan untuk di training atau dipakai untuk algoritma apa lagi gitu. Makanya bingung nih, mentok sampai sini aja paling kalau saya kepikirannya belum kepikiran lagi dan belum nyoba lagi juga bikinnya gimana untuk di normalisasi atau itu. Jadi cuma sebatas di join atau mungkin nanti kalau mau di agregat aja paling dibuat nampilin gitu. Soalnya ini kalau sepemahaman saya bukan dataset yang digunain buat aktivitas prediktif kayak gitu ya, buat supervised learning atau nggak tahu kalau misalnya emang kita disuruh ngarang sendiri, tapi kan ya gitu deh, ngerti lah. Kayak misalnya ini kan dia cuma bikin, sorry, eh, misalnya ini nih, oh nggak bisa dia. Nah ini kan cuma untuk gambarin itu salesnya berapa per kota gitu kan. Kalau si data itu tuh biasanya dipakai buat visualisasi aja, makanya bingung nih. Udah ya paling gitu aja sih teman-teman ya. Moga-moga ngerti dan bisa ngerjain dengan baik. Terima kasih.